Ketika masuk ke dalam, syukurlah suasana tak begitu ramai. Hanya 1 atau 2 orang yang berlalu lalang. Sedangkan dari posisiku berdiri di dekat pintu masuk, sepasang mataku langsung menangkap sosok yang sangat kurindukan sedang duduk di salah satu sofa sambil membaca Al-Quran. Om Doni sekali lagi. Panggilan Ainilah yang mengalihkan aktivitas sang bidadari dan mengangkat kepalanya untuk melihatku. Aini segera berlari, hap. Wah, udah lebih berat dari terakhir ku gendong tubuh kecilnya. Tentu saja selisih 2 tahun pastinya terjadi pertumbuhan pada gadis kecilku ini. Om Doni, Nini kangen sama Om. Begitu ujar sang gadis kecilku dalam pelukanku. Kemudian ku usap lembut kepala berkerudungnya, tak lupa ku kecup pipinya, serta pandanganku masih tak teralihkan dari sang bidadari yang juga kini membalas pandanganku dengan tanpa ekspresi apapun yang terpancar dari sepasang bola mata kecoklatannya. Om, Abi udah meninggal, Om. Aku mengangguk sembari menarik nafas. Aini sabar yang tabah, yang sabar ya, biar Abi di sana juga tidak bersedih karena melihat Aini bersedih di sini. Kata Umi, Abi sekarang sudah di surga ya Om. Aku senyum. Iya sayang, Abi kini sudah berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aska baru saja keluar dari salah satu kamar yang berderet di depan sana, dan ku yakin itu kamar mereka. Umi, Manya Abi, begitu ujar Aska sambil menangis mendatangi sang bidadari. Ucapan khas anak seumurannya yang mulai belajar berbicara. Kuatkan dirimu Put, tegarkan dirimu Put, semua demi anak-anak. Dan sepertinya Asifah menangkap makna dari tatapanku kepadanya, karena setelah itu ia mengangguk kepadaku. Masih sama seperti terakhir ku melihatnya. Om, Nini mau nyari Kak Tika. Begitu kata Aini, lalu kuturunkan iya dan segera berpamitan kepadaku untuk keluar mencari putri bungsu Mang Kardi. Sepertinya Tika memang sangat akrab dengan mereka. Begitu aku membatin, hati-hati jangan lari. Kusempatkan menegur Aini yang sudah berlari meninggalkanku. Iya Om, dan ia sempat membalasku, namun tetap saja ia berlari keluar dari pintu. Dan sekarang apa yang akan kulakukan? Gak mungkin aku cuma berdiri di sini kan. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya channel ini teman-teman. Dekati dia Don, ajaklah berbicara, sebuah monolog singkat dalam diriku yang menambah keinginanku untuk terus maju mendekati sang bidadari. Tanpa sedikit pun kualihkan pandanganku darinya. Doa Syifa, kenapa kata itu yang harus terucap di awal setelah 2 tahun tak bertemu dengan sang bidadari? Pak Doni balasnya. Aska bisa main di luar dulu nak, begitu ucap Asifah kepada si kecil Aska yang dibalas dengan anggukan sang anak. Ketika ia melewatiku, kusempatkan mengusap kepala Aska hanya sebentar saja. Jangan tanyakan lagi kawan bagaimana perasaanku kini di saat proses aku mengambil posisi duduk di sofa samping Asifah. Perasaan yang seolah ingin meledakkan segala rasa yang telah tertahan selama 2 tahun ini. Perasaan bersalah, merindukan, serta secuil keinginan untuk tetap berada di sisinya untuk selamanya. Sungguh, sekali lagi kukatakan amat sangat sulit kuungkapkan dengan sebuah narasi kali ini. Bagaimana kutahan dengan mengopalkan kedua tangan ini ketika menangkap kerinduan yang mendalam, kesedihan yang begitu besar, yang juga kulihat dari secuil ekspresi pada bagian wajah yang terlihat pada bidadariku ini, karena sebagian wajahnya masih tertutup nikab berwarna hitam yang senada dengan busana yang ia kenakan. Di saat duduk, di saat selesai menarik nafasku sedalam mungkin, di saat ku coba menahan nafas untuk sesaat, di saat jantungku menaikkan tempo irama detakannya, aku mulai mengeluarkan kalimat dengan kondisi bibir ini yang sulit ku gerakkan awalnya. Maafkan saya karena baru bertemu dengan kalian. Asifah menunduk tak ingin berbalas tatap denganku sesaat, lalu ia menggeleng. Oh Tuhan, kuatkan hamba agar tidak mengambil tindakan menghapus kesedihan sang bidadari saat ini. Karena ku yakin kini ia sedang berusaha untuk membendung air bah pada pelupuk mata indahnya. Aku menunggu. Hanya bisa dia menunggu agar Asifah bisa tenang kembali. Beberapa jenak, ia pun menarik nafas, meredakan sesenggukan tertahannya, karena aku jelas sekali mendengar suara itu. Terima kasih Pak atas semua bantuan Pak Doni hari ini kepada kami. Kusela ucapan sang bidadari. Sudah menjadi kewajibanku untuk melakukannya.
Kembali kami terdiam, menyelami pikiran kami masing-masing tanpa melepaskan tautan tatapan sepasang mata kami saat ini. Dengan menahan nafas, aku kembali bersuara yang terasa sangat bergetar. Maafkan saya, maafkan segala perbuatan saya kepadamu, kepada kalian. Tak apa-apa, Pak, Bapak tidak salah. Sudah saatnya aku tanyakan siapa Aska. Meski keyakinanku sangat besar jika dia darah dagingku, tapi setidaknya aku ingin mendengar langsung dari mulut sang bidadari. Aska, dia yang tanyaku. Dan gak mampu kulanjutkan pertanyaanku itu menjadi rangkaian kalimat yang justru akan membuatku semakin merasa bersalah. Asifah sempat terdiam. Jantungku semakin berdetak kencang, nafasku tertahan, leherku tercekat, bahkan beberapa urat ini ku ketatkan menahan segala rasa yang mendera. Di saat proses menunggu jawaban dari sang bidadari, dia menunduk. Selanjutnya, gelengan kepalanya secara spontan memberikan efek yang begitu menyakitkan bagiku. Aku bahkan menahan nafas melihat sekali lagi gelengan tak berdaya darinya. Kenapa? Kenapa ia tak ingin berterus terang kepadaku? Kenapa jawaban yang ia berikan sangat bertentangan dengan hatiku, hati kami berdua? Karena sudah jelas-jelas, mau dilihat dari sudut manapun, Aska adalah kopi penuh dari sosokku di saat seumuran dengannya. Kamu bohong, gumamku gusar penuh kepedihan. Kamu telah berbohong. Sekali lagi ketidakberdaanku ini yang tak mampu memaksanya untuk berterus terang. Asifah lalu mengangkat wajahnya membalas tatapanku. Kenapa Bapak kembali? Maksud kamu? Kenapa Bapak hadir di saat aku? Asifah sudah, dia tak mampu melanjutkannya. Dan satu lagi, betapa terpukulnya diriku ketika nama yang ia sebutkan tak lagi Puput melainkan Asifah. Nama atas keinginan dirinya untuk menjaga rapat-rapat dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif di luar sana. Put, andai aku bisa jelaskan semuanya, apa yang terjadi selama 2 tahun ini pada hidupku, pada diriku yang amat sangat sulit kulepaskan bayang-bayangmu. Andai engkau tahu betapa tersiksanya aku ketika gempuran rasa sakit mulai kembali menyerang. Sulit, Put, sangat sulit sayang. Karena, kenapa baru sekarang Bapak datang mencariku? Kenapa sejak dulu? Kenapa tidak sejak dulu menghubungi kami? Tidak ada keinginan untuk cari tahu bagaimana kabar kami. Tidak pernah ingin tahu bagaimana keadaan Puput. Dan jawaban Asifah memang mulai belepotan saking berusahanya ia menahan gejolak di dalam dirinya, serta sekali lagi membuatku terkejut. Aku menahan diri untuk tidak berbicara, yang mungkin akan semakin membuatnya bersedih. Aku hanya diam menahan diri. Asifah kembali menatap mataku, aku sampai merasakan perasaan aneh antara takut dan khawatir tercampur kegelisahan dengan komposisi tak menentu. Aku malah tak mampu lagi membalas tatapan penuh makna darinya. Kutundukkan kepalaku. Maafkan saya. Asifah terdiam. Puput juga minta maaf. Kuhelakan nafasku yang begitu lega ketika kudengar kembali nama itu. Pulanglah, Kak. Pulanglah. Jangan dulu hadir saat ini. Karena aku menatap dalam-dalam pada sepasang bola mata kecoklatannya yang mulai memunculkan kembali kesedihan yang begitu mendalam di dalamnya. Boleh sekali lagi saya bertanya? Kumohon jawab dengan jujur. Dia tak melepas tatapan di pundakku. Aska, apakah dia adalah? Sekali lagi aku tak berkemampuan untuk melanjutkannya. Sekali lagi jawaban Asifah membuat kepedihan dalam diri ini dengan cara menggeleng 2 kali. Kamu bohong. Setelah mengatakan itu, tanpa melepaskan pandanganku kepadanya sambil berusaha menahan agar bendungan pada kedua mataku tak pecah, kurai tangannya tanpa permisi. Telapak tangan yang tertutup oleh kaus tangan lagi, kuarahkan dan meletakkannya di atas kepalaku. Katakan kepada saya, jika Aska itu bukan putraku, maka detik ini juga saya ikhlas. Nyawa saya ditarik paksa oleh sang Halik menyusul almarhum, agar saya bisa secara langsung meminta maaf kepadanya di alam baka sana. Katakan jika kamu baru saja berbohong, Put. Demi saya, demi Aska, tolong katakan jika Aska itu bukan putra saya saat ini, maka saya akan benar-benar pergi dari hidup kalian. Bukan hanya pergi dari hidup kalian, melainkan dari kehidupan ini, dan kalian tak akan pernah lagi bertemu dengan saya sampai kapanpun. Katakan, Put. Katakan sekarang.
Dan di saat itu juga meledaklah tangisan sang bidadari di hadapanku. Dengan beberapa kali anggukan kepalanya yang tertunduk. Iya kak, Aska anak kita, benarkah Aska putra Kak Doni? Ya Allah, ingin rasanya aku menyentuh wajahnya, memberikannya kekuatan dari keadaan yang amat sangat menyedihkan yang menimpanya saat ini. Namun itu tentu tak pantas aku lakukan, apalagi di tempat ini banyak pasang mata yang sering melihat ke arah kami mengobrol. Aku hanya mengusap wajahku, setidaknya aku bersyukur dengan berucap Alhamdulillah di dalam hati karena kejujuran bidadariku kepadaku. Sungguh, aku tak tahu harus berkata apa lagi. Aku langsung terngiang-ngiang bagaimana kesulitan yang Asifah hadapi ketika kehamilannya itu diketahui oleh almarhum suami. Pasti dia sangat hancur, amat sangat hancur pastinya. Masalah itu tentu dia sendiri menanggungnya tanpa aku di sisinya. Maafkan aku Put, maafkan sekali lagi kesalahan yang aku perbuat hingga membuatmu semenderita ini. Menanggung sendiri hasil dari perbuatanku. Saya minta maaf. Dan pada akhirnya hanya kata maaflah yang dapat kuucapkan. Iya kak, ini bukan salah kakak. Setelah beberapa saat aku rasa ia mulai tenang, maka aku pun mengajaknya untuk kembali mengobrol.